26. Silahkan Ibu. Maaf Bu, sebentar agak. Iya, sama ya Bu. Oke, silakan duduk Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur semestinya kita panjatkan kehadirat Rabbi karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada siang menuju sore hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat pada acara apa itu Ibu? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Apa kabar Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Oke. Tak lupa saya haturkan terima kasih kepada Ida yang telah memfasilitasi pada kesempatan hari ini sehingga kita dapat berkumpul di Musola Al-Manar ini. Oke, Ibu-ibu sekalian, kita langsung kepada agenda hari ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa kita untuk menuliskan daftar hadirnya dulu ya. Ibu-ibu bawa pulpen. Biasanya kita harus bawa pulpen sebelumnya. Oke, baik, Bapak dan Ibu sekalian, masih ingat apa yang saya kemukakan di bulan yang lalu, sebulan yang lalu, tentang apa itu stunting, bagaimana kita mencegah stunting, apa penyebabnya dan lain sebagainya. Masih ingat? Nah, sudahkah ibu-ibu sekalian mempraktekannya di rumah? Belum? Oke. Bagi ibu-ibu yang punya bayi, tentu saja itu kita harus memberikan apapun ASI eksklusif selama 0 sampai 6 bulan. Tidak disertai dengan makanan apapun, ya seperti itu. Jadi jangan lupa kalau memang ini mungkin ibu-ibu nggak ada yang punya balita ya, tapi nanti ada ibu-ibu yang lainnya yang punya balita, tetangga ada dan lain sebagainya, kita sampaikan ke hal tersebut. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan belajar atau kita akan berdiskusi tentang modul 4 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Pada kesempatan hari ini, tujuan yang harus kita capai adalah bagaimana mencegah stunting dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Oke, ibu-ibu sekalian, karena pada kesempatan hari ini kita akan diskusi, kita akan bagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama akan berdiskusi, Ibu Siva, Ibu Nazira akan berdiskusi, dan ibu-ibu yang lainnya sebelah sini akan berdiskusi tentang kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir. Sementara di kelompok 2 kita akan berdiskusi tentang kebutuhan fisik dan mental bagi ibu menyusui. Oke? Maaf ya, absennya sudah Ibu? Oke, baik, terima kasih. Nah, ini ada kertas plano. Nanti ibu-ibu silakan berdiskusi di kertas ini. Akan saya sampaikan apa yang mau didiskusikan. Kita buat kolom atau tabelnya, oke? Silakan Ibu. Diskusi kali ini tadi sudah saya sampaikan bahwa di kelompok 1 bagaimana pemenuhan kebutuhan kesejahteraan, kebutuhan bayi baru lahir sampai dari usia 0 sampai 6 bulan, baik itu fisik dan mentalnya. Siapa yang memberikan kebutuhan tersebut, yang memenuhi kebutuhan tersebut? Di kelompok kedua yaitu kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Secara fisik dan mental, siapa yang akan memberikan, kemudian secara fisik siapa yang akan memberikan, dan secara mental pun siapa yang akan memberikan. Setelah diskusi selama kurang lebih 5 menit, nanti ibu akan mempresentasikan dan dibuka. Oke? Dipahami? Oke, baik. Dibuat dengan tabel seperti ini ya. Kebutuhan bayi baru lahir 0 sampai 6 bulan. Kebutuhan bayi baru lahir 0 sampai 6 bulan. Sementara kelompok kedua adalah kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Secara fisik, siapa yang akan memenuhi kebutuhan tersebut, dan secara
bulan. Sebelah sini. Baik, ibu-ibu sekalian, sudah diskusinya? Ya. Oke. Kita akan presentasikan kelompok 1 dan kelompok 2. Mana yang akan dahulu mempresentasikan? Baik, mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Yang lain disimak ya. Kalau ada yang mau apa namanya memberikan masukannya silakan. Ini Ibu Maku. Ibu-ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 bahwa kebutuhan bayi yang baru menyusui ini seperti tertera di sini ada pemberian ASI dari 0 sampai 6 bulan, kemudian baju, selimut, imunisasi juga diberikan. Itu secara fisik dan secara mentalnya tadi adalah kasih sayang yang memberikannya. Kalau kasih sayang orang tua, kalau ASI tentu saja ibu yang memberikannya ya. Nah, untuk ibu yang baru melahirkan tadi disampaikan juga bahwa ibu secara fisik harus mendapatkan makanan yang bergizi. Kemudian ibu juga harus mendapatkan informasi tentang ASI. Itu bisa didapatkan dari mana? Oh, dari bidan atau dokter, dari kelompok 2 ya. Kemudian tadi makanan bergizi dari suami dan orang-orang terdekatnya. Secara mental tadi disampaikan bahwa ibu juga membutuhkan kasih sayang dan dukungan. Ya. Terus apalagi ini? Kenyamanan diberikan oleh ayah dan ibunya ya. Oke, tetangga, kemudian lingkungan sekitarnya. Ibu-ibu sekalian, masih semangat? Masih. Oke. Oke, ibu-ibu, apakah pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir seperti tadi disampaikan kelompok 1 dan pemenuhan kebutuhan ibu yang menyusui itu sudah terjadi belum di lingkungan ibu? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah terjadi. Ada yang ibu-ibu melihat bahwa itu belum terjadi, misalnya setelah melahirkan ibunya nggak mau menyusui? Nah, ibu-ibu sekalian, jawaban ibu-ibu barusan nanti akan kita diskusikan. Tapi pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bahwa kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi orang tua adalah IMD, inisiasi menyusui dini, dan pemberian ASI eksklusif. Itu merupakan kebutuhan fisik bayi yang baru dilahirkan. Dan kasih sayang itu kebutuhan secara mentalnya ya, seperti itu. Dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarganya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Ibu sekalian, alhamdulillah pertemuan hari ini telah usai sudah. Kita telah mempelajari bagaimana pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kebutuhan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Saya harapkan ibu-ibu bisa mempraktekannya di rumah. Selain mempraktekannya di rumah, ibu-ibu juga menyampaikan kepada tetangganya. Atau misalnya ada saudaranya, ada tetangganya yang lagi menyusui atau sehabis melahirkan, apa yang ibu dapatkan hari ini ibu sampaikan